Perkenalkan, nama saya adalah Riyadin SPD. Saya adalah guru dari SDN 1 Ketap, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Barito Timur. Perkenalkan, rekan saya adalah Isnania, Kepala Sekolah SDN 3 Tuyau. ya. Jadi pada hari ini kami akan melakukan wawancara terkait dengan dilema etika dan bagaimana cara mengambil keputusan yang tepat di sekolah kami. Baik, kami akan mulai. Terima kasih Bu atas kesempatannya pada hari ini. Perkenankan saya ingin mengajukan sedikit pertanyaan terkait dengan dilema etika tentang bagaimana kita mengambil keputusan yang tepat di sekolah kita. Pertanyaan yang pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Bapak yang telah memberikan kesempatan kepada kita. Untuk mengidentifikasinya cukup mudah Pak. Dikatakan bujuk moral jika ada dua hal, yang satu benar dan yang satu salah menurut hukum. Akan tetapi jika keduanya benar, maka hal itu bisa dikatakan dengan dilema etika. Baik. Selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sebelum saya mengambil keputusan terlebih dahulu, saya akan mengidentifikasi masalah apa yang terjadi. Nanti melihat siapa saja yang terlibat, pengumpulan bukti-bukti, dan bermusyawarah dengan semua pihak di sekolah untuk selanjutnya mengambil keputusan yang tepat dan adil bagi semuanya. Tentunya keputusan yang saya ambil sudah menjadi kesepakatan dari warga sekolah. Ya. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Pertama-tama saya akan mengambil kedua pihak yang bermasalah untuk masing-masing menjelaskan permasalahannya, sehingga saya tahu inti dari permasalahan tersebut. Lalu bersama-sama berdiskusi untuk menemukan solusi yang terbaik dan kedua belah pihak, sehingga nantinya keputusan yang saya ambil tidak akan terjadi merugikan semua pihak manapun. Ya. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Melakukan diskusi dengan semua warga sekolah agar menemukan solusi yang terbaik dan pengambilan keputusan yang tepat bagi kedua belah pihak, sehingga permasalahan seperti ini tidak terulang kemudian hari. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam Ibu mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam pengambilan keputusan adalah tidak jarang masih ada yang kontra atau kurang setuju dengan keputusan yang saya ambil. Ya, ya. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Tidak ada jadwal khusus dalam penyelesaian masalah, karena begitu saya menerima laporan, saya langsung mengidentifikasi masalah tersebut dengan cara memanggil pihak-pihak yang bermasalah
kemudian saya bermusyawarah dengan semua warga sekolah, dan setelah itu mengambil keputusan. Ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kita bersama rekan-rekan guru dan juga Wakasat yang selama ini membantu dalam pengambilan keputusan dilema etika. Ya. Pertanyaan terakhir, Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat ya. Yang terakhir, Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Dalam mengambil keputusan, kita harus melihat dari berbagai aspek atau sudut pandang, karena tidak semua yang kita anggap benar itu baik. Baik. Jadi demikian yang dapat saya tanyakan kepada Ibu. Jawaban-jawaban Ibu ini tadi akan kami simpan, kemudian akan kami jadikan referensi untuk kami belajar kemudian hari dalam mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana yang tepat di sekolah kami. Terima kasih Ibu atas kesediaannya membantu saya dalam wawancara ini. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Jadi izinkan saya untuk melakukan wawancara bersama Bapak dalam kegiatan untuk mengambil atau menggali pengalaman dari Bapak dalam hal mengambil keputusan, baik itu keputusan yang dilema etika maupun rujukan moral. Nah, pada kesempatan ini kami akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas dalam modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebaikan sebagai pemimpin. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu kepada teman-teman. Saya adalah Riyadin SPDSD. Saya guru di SDN 1 Ketap, Kecamatan Pematang Karau, dan saya juga adalah salah satu calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Barito Timur. Dan yang bersama saya pada saat ini adalah, silakan Pak. Saya Nasir Wasidi, SPDSD. Di sini selaku Kepala SD Negeri 1 Riau Bapak. Demikian perkenalan kami akan lanjutkan dengan proses wawancara. Terima kasih Bapak Nasir Wasidi SPD. Perkenankan saya untuk mengajukan sedikit pertanyaan terkait dengan kasus-kasus yang ada di sekolah Bapak. Boleh Pak. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai seorang pemimpin di sebuah instansi pendidikan, pasti akan beragam kasus yang akan dihadapi. Baik itu kasus yang keduanya benar tetapi saling bertentangan, yang dikenal sebagai dilema etika, ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah. Kedua kasus tersebut harus dapat diidentifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan nantinya.
cara saya atau cara kami untuk mengidentifikasi yang mana dari kedua kasus tersebut saya harus berkomunikasi dengan baik dengan pihak-pihak yang terlibat. Nah, setelah permasalahan sudah dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal untuk bisa memetakan apakah kasus tersebut merupakan rujukan moral atau dilema etika. Untuk itu perlu dibuatkan daftar pertanyaan identifikasi kasus. Syarat sebuah kasus merupakan dilema etika jika kedua masalah yang berbenturan tersebut tidak melanggar hukum dan serta norma-norma yang berlaku atau menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Jika kasus yang diidentifikasi itu lolos dari syarat tersebut, maka dipastikan bahwa itu adalah kasus dilema etika. Dan sebaliknya, jika syarat di atas tadi tidak terpenuhi, maka itu adalah merupakan kasus rujukan moral. Demikian. Baik Pak, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Selama ini bagaimana Bapak dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Baik Pak, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Selama ini bagaimana Bapak dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik Pak, untuk kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut membenturkan faktor apa atau pihak mana. Ya. Apakah kepentingan perorangan atau kepentingan banyak orang, mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, ataukah berdampak untuk saat ini atau seterusnya. Gini Pak. Ya. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Untuk langkah-langkah atau prosedur yang biasa kami lakukan adalah kita menggunakan suara hati dan nalar harus sejalan, Ya. untuk memilih kebenaran yang paling kecil, mudaratnya dan besar manfaatnya. Ya. Nah, tentu saja dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik dan berpikir berbasis rasa bertanggung. Ya. Nah, kemudian tahap berikutnya kita lakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta atau temukan peluang. Ya. Lalu dibuatlah keputusan. Selanjutnya keputusan ditinjau kembali dengan keyakinan kebenaran itu ada, dan insya Allah dalam bimbingan ilahi keputusan yang kami ambil adalah keputusan yang bertanggung jawab. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik Pak, pada kasus-kasus dilema etika, hal yang kami anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu yang perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun kebijaksanaan
Demikian Pak. Kemudian selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam. Baik Pak, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Selama ini bagaimana Bapak dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik Pak, untuk kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut, membenturkan faktor apa atau pihak mana. Ya. Apakah kepentingan perorangan atau kepentingan banyak orang, mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, ataukah berdampak untuk saat ini atau seterusnya. Gini Pak. Ya. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Untuk langkah-langkah atau prosedur yang biasa kami lakukan adalah kita menggunakan suara hati dan nalar harus sejalan, Ya. untuk memilih kebenaran yang paling kecil, mudaratnya dan besar manfaatnya. Ya. Nah, tentu saja dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik, dan berpikir berbasis rasa peduli. Ya. Nah, kemudian tahap berikutnya kita lakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta atau temukan peluang. Ya. Lalu dibuatlah keputusan. Selanjutnya keputusan ditinjau kembali dengan keyakinan kebenaran itu ada, dan insya Allah dalam bimbingan ilahi keputusan yang kami ambil adalah keputusan yang bertanggung jawab. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik Pak, pada kasus-kasus dilema etika, hal yang kami anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu yang perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun kebijaksanaan demikian Pak. Ya. Kemudian selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam